Baiklah anak-anak, sekarang hari Selasa tanggal 21 April 2020, kita saatnya belajar matematika. Nah, sebelumnya kita mau mengingat-ingat tentang materi sebelumnya. Tentang apa ya kira-kira? Ya, tentang jumlah harga barang. Ada yang masih ingat? Kita menentukan jumlah harga barang. Waktu itu Bapak berikan barang-barang ada pensil, penghapus, penggaris, dan buku. Untuk pensil harganya Rp1.000, penghapus harganya Rp2.000, penggaris harganya Rp2.000, dan buku harganya Rp3.000. Kemudian waktu itu Bapak berikan soal, harga satu buah pensil dan satu buah penghapus adalah berapa kira-kira? Ada yang masih ingat caranya bagaimana? Nah, kalau lupa, Bapak ulang kembali sekarang. Untuk harga satu buah pensil adalah Rp1.000. Kemudian kita tambahkan dengan harga satu buah penghapus. Nah, berapa harga satu buah penghapus? Rp2.000. Jadi jumlah harga barangnya berapa? Rp1.000 ditambah Rp2.000. Maka hasilnya Rp3.000. Sudah ingat? Sekali lagi. Masih barang-barangnya yang sama, harganya pun sama. Kemudian soalnya, harga 2 buah penghapus dan 1 buah buku adalah berapa anak-anak? 2 buah penghapus dan 1 buah buku. Nah, caranya seperti ini. Kita punya 2 buah penghapus. Nah, 1 penghapus harganya Rp2.000. Jadi kalau 2 penghapus, harganya menjadi Rp4.000. Kita tambahkan dengan harga 1 buah buku. Berapa harga 1 buah buku? Rp3.000. Maka jumlah harga barangnya menjadi Rp4.000 ditambah Rp3.000. Hasilnya adalah Rp7.000. Nah, sudah ingat ya? Semoga kalian bisa mengingat kembali. Nah, sekarang kita masuk materi berikutnya tentang ayo berbelanja. Nah, ada peraturannya. Peraturan yang pertama, harga barang yang dibeli tidak boleh lebih dari uang yang kita miliki. Jadi, kalau kita punya uang 1.000, ya harga barang yang harus dibeli ya tidak boleh lebih dari 1.000. Kalau kita punya uang Rp5.000, berarti barang yang kita beli harganya tidak boleh lebih dari Rp5.000. Peraturan yang kedua, boleh membeli lebih dari 1 barang jika uangnya cukup. Ya, kalau uang kalian cukup, boleh membeli barangnya itu lebih dari 1. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Masih barang yang sama, dan harga barangnya juga masih sama. Nah, di sini Bapak punya uang Rp1.000. Nah, kira-kira barang apa yang bisa Bapak beli ya dengan uang Rp1.000? Ingat peraturan pertama tadi, harga barangnya tidak boleh lebih dari uang yang kita punya. Nah, uang yang kita punya 1.000, berarti kita tidak boleh membeli barang yang lebih dari Rp1.000. Nah, kira-kira apa yang bisa kita beli ya? Dengan uang Rp1.000. Bapak bisa beli apa kira-kira? Nah, yang harga Rp1.000 adalah pensil. 1 buah pensil Rp1.000. Apakah Bapak boleh beli 2 pensil? Tidak boleh ya, karena kalau 2 pensil harganya menjadi Rp2.000.
rupiah. Jadi Bapak hanya bisa membeli satu buah pensil dengan harga 1.000 rupiah. Jadi beli satu pensil saja. Tidak bisa kita beli 2 pensil, 3 pensil, karena uang kita hanya cukup untuk membeli satu buah pensil. Bagaimana? Apakah kalian mengalami kebingungan atau sudah jelas? Nah, supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh yang kedua. Masih barang yang sama dan harganya juga masih sama. Nah, di sini kembali Bapak ya. Semoga kalian tidak bosan melihat foto Bapak di situ. Nah, Bapak punya uang 4.000 rupiah. Ya. Di situ 2.000 ditambah 2.000 menjadi 4.000, sehingga uang yang Bapak punya adalah 4.000 rupiah. Nah, dengan uang 4.000 rupiah ini Bapak bisa beli apa ya kira-kira? Ya, ada bermacam-macam pilihan yang bisa kita beli dengan uang 4.000 rupiah. Tetapi Bapak di sini ingin membeli dengan uang yang Bapak miliki adalah 4.000 rupiah, Bapak ingin membeli satu buah pensil, dua deh, kira-kira 2 pensil saja yang ingin Bapak beli, dan satu buah penggaris. Nah, harga untuk satu pensil adalah 1.000 rupiah pensil yang pertama, dan pensil yang kedua juga harganya adalah 1.000 rupiah. Sedangkan untuk penggaris, harganya adalah 2.000 rupiah. Nah, kita jumlahkan berapa semuanya? Semuanya adalah 4.000 rupiah. Total harga yang harus dibayarkan adalah 4.000 rupiah dan uang Bapak pas 4.000 rupiah. Jadi barang-barang ini boleh Bapak beli 2 pensil dan 1 penggaris. Nah, jadi Bapak beli 2 pensil dan 1 penggaris saja. Harganya pas 4.000 rupiah. Nah, sekarang giliran kalian yang berbelanja. Nah, jika kalian masih belum jelas, belum memahami, kalian bisa memutar video ini kembali dan bisa mempelajari dengan lebih teliti. Baru setelah itu, kalau kalian sudah jelas, sudah memahami, kalian bisa mengerjakan latihan yang Bapak berikan. Nah, masih sama barang-barangnya, pensil dengan harga 1.000 rupiah, penghapus dengan harga 2.000 rupiah, penggaris dengan harga 2.000 rupiah, dan buku dengan harga 3.000 rupiah. Nah, sekarang barang apa saja yang bisa kita beli ya? Kalau kita punya uang 2.000 rupiah. Yang kedua, kalau kita punya uang 3.000 rupiah, kita bisa beli apa saja? Kemudian yang ketiga, kalau kita punya uang 5.000 rupiah. Dan yang keempat, kalau kita punya uang 6.000 rupiah, barang-barang apa saja yang bisa saya beli. Semoga kalian bisa mengerjakan latihan-latihan ini dan tetap mempelajari video ini sampai benar-benar paham cara bagaimana membeli barang yang sesuai dengan jumlah uang yang kita miliki.